Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan memaparkan panduan format terbaru dari perjanjian kinerja untuk ASN PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali, terutama untuk ASN guru. Ya, seperti kita ketahui, sekarang sebelumnya kita sudah membuat sebuah perjanjian kinerja format lama. Namun ternyata Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali itu membuat lagi sebuah format rencana aksi dan perjanjian kerja format terbaru. Nah, seperti apa contohnya? Kita langsung saja lihat contoh format yang diberikan. Yang pertama adalah format perjanjian kinerja. Inilah format perjanjian kinerja yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bali. Di sini diminta kita untuk mengadopsi SKP, ya, perjanjian kinerja tahun 2022 seperti ini. Ini ada tanda panahnya, dapat mengadopsi SKP, seperti ini. Nah, kemudian selain format terbaru dari pernyataan perjanjian kinerja, oke, di sini juga ada format terbaru yaitu rencana aksi. Yang pertama adalah analis perencanaan. Analis perencanaan di sini ternyata format yang terbaru itu ada breakdown, ya, breakdown kayak SIKEPO, ya, kayak SIKEPO seperti ini. Nah, 8 dokumen, kemudian target triwulan, kemudian target kinerja per bulannya dipecah-pecah di breakdown. Kemudian capaian rencana aksi. Di sini kelebihannya adalah selain ada breakdown, diminta memberikan tahapan kerja yang dilaksanakan, mendukung sasaran kinerja indikator, seperti ini. Nah, tentu saja bagi kita, seorang guru, itu sedikit berbeda analisis pekerjaan kita dengan analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan tahun 2002 dari sebuah fungsional, ya, fungsional lain, ya, karena kita ini fungsional guru sehingga otomatis indikator ini berbeda. Nah, untuk saat ini saya akan berikan sedikit panduan dari contoh yang diberikan oleh SMA Bali Mandra sehingga kita bisa menjadikan acuan. Oke, acuannya pun tetap kita pergunakan yang namanya panduan SKP. Panduan SKP ini yaitu Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini sebagai acuan dasar, ya, landasan hukum ketika kita menyusun analisis kinerja, perjanjian kinerja, kemudian rencana aksi, SKP, SIKEPO, inilah landasan dasarnya. Oke. Nanti ini saya akan bagikan di link di bawah, ya, panduannya ini. Panduan ini panduan resmi, ya. Oke, dari unsur utama, unsur penunjang. Oke. Saya close saja. Lanjut, kita mulai dari yang namanya pernyataan perjanjian kinerja. Yang pertama di sini tulis guru fungsional kita, ya, status fungsional kita yaitu apakah guru madya, guru muda, guru madya atau guru utama. Jadi di sini ada guru pratama untuk golongan 3A yang belum mendapatkan guru sertifikasi. Di sini silakan tulis jabatan Anda. Oke, selanjutnya tulis nama Anda sebagai pihak pertama, kepala sekolah sebagai pihak kedua, karena sebagai atasan. Kemudian tinggal dilengkapi aja ini. Selanjutnya adalah di sini. Di sini adalah jabatan kita guru madya. Oke, silakan tentukan, ya, guru 3A, 3B, 3C, 3D. 3A itu guru pratama, kemudian 3B sampai 3D itu ada guru muda, kemudian guru 4A sampai 4C itu guru madya, kemudian 4D sampai 4E itu guru utama. Ini sesuaikan juga diambil dari panduan yang di atas itu, ya. Oke, ada yang menggunakan laporan PKG sini silakan, karena sampai saat ini belum ada format resmi dari Disdikpora Provinsi Bali. Oke, saya pakai aja yang ini seperti ini. Ini dapat dari jumlah RPP, jumlah laporan PKG, laporan wali kelas, laporan perpustakaan, laporan RPP, kemudian program tahunan, program semester, evaluasi, ini dapat segini jumlahnya. Oke, nanti kita pecah-pecah menjadi indikator seperti ini. Nah, ini dipecah-pecah. Kemudian ini juga diambil dari panduan tadi, panduan SKP tadi, ya. Saya ambil dulu panduan SKP-nya. Jadi dari panduan SKP tadi itu kita ambil juga di sini, ya. Nah, kayak ini. Jadi apapun yang ada di sini itu kita bawa ke sini, ke rencana aksi kita. Rencana aksi ini dulu di pernyataan perjanjian kinerja. Oke, kita ambil di sini, kita ambil dari mana, ya, dari sini, ya, ini, ya, sama. Oke, dengan format yang lama sih sama saja. Oke, seperti ini. Ada subkegiatannya. Subkegiatannya
Ya, seperti ini, silabus, kurikulum, program tahunan, program semester, RPP. Oke, kemudian jumlah dokumen tugas relevan lain. Nah, ini kan diambil juga dari sini. Nah, ini. Tugas relevan lainnya kalau kita jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian ketua program keahlian, ini untuk SMK ya. Kemudian kepala lab. Nah, untuk kepala usahaan seperti ini, kepala usahaan. Kemudian wali kelas, menyusun kurikulum, pengawas penilaian, kemudian siswa ekstrakurikuler. Ya, ini sama saja. Kemudian lanjut ke sini. Ya, kemudian ini tulis ya, tinggal di copy paste aja ya. Oke, copy paste. Nah, sudah. Kemudian lanjut ke jumlah pengembangan dokumen ya, pengembangan diri, yaitu contohnya diklat fungsional, kemudian dokumen kolektif lainnya, kemudian publikasi ilmiah, lanjut ke PTK yang disimpan di pustakaan, diseminarkan di sekolahnya. Kemudian kalau kita golongan 4A ke atas, 3D mau cari 4A pakai artikel ilmiah, lanjutnya ya ke atas 4A, 4B, 4C itu menggunakan artikel ilmiah. Jadi diisi, kalau tidak tolong dihapus saja ini. Kemudian kalau tidak membuat modifikasi alat pelajaran praktikum, ini juga dihapus. Jadi ini kita sesuaikan ya, sesuaikan. Oke. Kemudian jumlah dokumen pelaksana penunjang tugas guru. Oke, tugas guru juga sama, ambil di sini. Oke, tugas guru juga ambil di sini. Semuanya berdasarkan ini ya, panduan Menpan RB ini ya, tahun 2009 ini. Nah, ini dilihat di sini. Oke. Langsung terjemahkan ke sini ya. Anggota organisasi profesi seperti IGI, Ikatan Guru Indonesia, PGRI, kemudian MGMP, ya seperti ini. Oke, jelaskan di sini. Nah, kalau sudah jelas di sini, silakan isi gini ya, pangkat dan golongan kita ya. Oke, pangkat dan golongan. Kalau di sini kan kita isi jabatan kita. Ya, jabatan fungsional kita. Oke, sudah. Ini sudah. Oke, lanjut baru ke rencana aksi. Rencana aksi sebenarnya kemarin format lama sudah diberikan contohnya. Namun ada yang menggunakan PKG, laporan PKG, ada yang menggunakan dokumen seperti ini. Ini belum ada kejelasan format yang real ya, yang terkini, yang bagaimana. Yang penting kita menyusun dan membuatnya. Pertama, kita buat jabatan kita seperti apa. Ingat isi kop sekolah kita ya. Seperti ini penanggung jawabnya ternyata kepala sekolah. Oke, kepala sekolah, anggarannya kosongkan. Ini semua berdasarkan apa yang tertera di sini ya, perjanjian kinerja kita. Oke, sini. Kita terjemahkan ke sarang ke sini. Rencana aksi. Oke, Ibu Bapak, sama ya. Tahunan, kemudian jumlah dokumen pembelajaran, pelaksanaan RPP, penyusunan RPP, kemudian bimbingan penilaian, kemudian kepala pustakaan, kalau wali kelas, laporan wali kelas, kurikulum, menyusun laporan ekstrakurikuler, kemudian laporan diklat, jumlah laporan kolektif lainnya ya, seperti seminar, webinar, kemudian PTK, kemudian artikel ilmiah, kemudian alat peraga, kemudian pengawas ujian sekolah, kemudian kartu anggota organisasi profesi aktif. Bisa banyak organisasi profesi aktif ya, bisa MGMP, bisa IGI, Ikatan Guru Indonesia, bisa PGRI dan lain sebagainya. Oke, kalau koperasi tidak ya. Koperasi itu bukan anggota profesi ya. Itu anggota apa ya? Ya keuangan lah. Beda dengan organisasi profesi ya. Oke, seperti ini udah jelas ya. Oke, ini udah jelas. Jadi kemudian lanjutannya ke sini. Ya, bedanya di sini ada breakdown aja sih, capaian per triwulan seperti ini. Sama cuma ada ininya aja yang ini. Oke, proses pembelajaran, kemudian kepala sekolah. Oke, sama ya. Sama, ini sama juga, semua sama. Oke, ingat. Oke. Nah, ini juga isi tolong jabatan ya. Pembina. Oke, ini golongan 4B. 4B. Oke. Nah. Oke, ini juga diisi. Nanti di print, tanda tangani, kemudian diberikan. Ini juga sama ya. Sama. Apa sih bedanya yang semester 2 ini? Kalau kita sudah sampai di TW1, TW2, jadi TW3 dan 4 kan kosong karena ini semester 2. Jadi kita tambahkan di semester 2 seperti ini. Ya, oke. Jadinya begitu aja karena jumlah dokumen yang diminta adalah 26 dokumen. Oke, 26 dokumen. Karena ini 26 dokumen kan 5 dokumen dipecah lagi supaya mencapai 49 dokumen seperti itu. Ya. Nah, ini yang terbaru. Yang terbaru sekali adalah format ini, analisis aksi perencanaan, analisis perencanaan. Untuk analisis perencanaan itu ada breakdown seperti ini. Jadi breakdown seperti ini, 49 dokumen, 12 dok,
14 dok, targetnya dipecah. Kemudian ada target ini dipecah ya. Nah, untuk program ini berapa targetnya? Program ini berapa targetnya? Ini ada yang menggunakan versi dokumen, ada yang menggunakan versi satu laporan, silakan. Satu laporan PKG, silakan. Yang penting kita membuat itu aja dulu. Kita membuat dan mengumpulkan ya. Seperti ini. Ya, ada breakdown seperti target kinerja per bulan. Oke, ingat diisi jabatan kita, jabatan fungsional. Oke, paham kan? Nah, dari meningkatkan kualitas pembelajaran, lanjut ke meningkatkan kualitas PKB, pengembangan perusahaan berkelanjutan, lanjut ke unsur penunjang tugas. Oke, sama-sama. Nah, baru maksud ke capaian rencana aksi. Capaian rencana aksi juga sama. Sama aja, realisasi di sini tambahkan adanya realisasi. Kalau di sini tidak ada realisasi, kalau di sini ada realisasi. Ya. Nah, di sini juga sama 100% sama dengan yang ini. Cuma ada tambahan realisasi. Nah, Ibu Bapak, karena ini adalah format baru yang diberikan oleh Dinas Disikpora Provinsi Bali, kami berikan unduhannya, contohnya itu di bagian deskripsi video ini. Silakan dibuka deskripsi video ini, silakan Ibu Bapak unduh, kemudian edit, sesuaikan, modifikasi. Kalau Ibu Bapak menjadi wali kelas, ubah perusahaan menjadi wali kelas. Sesuaikan ya, kalau Ibu Bapak tidak membina ekstrakurikuler, hapus bagian ekstrakurikuler. Kalau Ibu Bapak tidak membuat alat peraga, hapus bagian alat peraga. Kalau tidak membuat artikel ilmiah, hapus bagian artikel ilmiah. Jadi seperti itu. Kalau bukan pengurus anggota profesi, hapus bagian anggota profesi. Jadi ini sesuaikan dengan perjanjian yang kita miliki. Ya, ini nanti akan diterjemahkan ke dalam Sikepo ya, dan SKP nanti. Ya, sebenarnya ini berdasarkan SKP sih sebenarnya ya. Nah, seperti ini. Kalau Ibu Bapak bukan menjadi pengurus, ya hapus yang ini. Seperti itu. Kalau Ibu Bapak bukan menjadi perpustakaan, ya hapus perpustakaannya, ubah menjadi wali kelas. Seperti itu. Jadi ini sama ya. Seperti ini. Laporan perpustakaan, berubah. Ini dijadikan, apa namanya, nih. Ya, seperti ini. Ini disesuaikan ya. Pokoknya sesuaikan dengan modifikasi. Ingat modifikasi. Jadi silakan kumpulkan, diedit, dimodifikasi. Semoga sukses, semoga berhasil. Kalaupun ada format terbaru, ayo kita bersama-sama memperbaikinya. Karena jujur belum ada format yang resmi sekali atau baku, sehingga kita bisa membantu Ibu Bapak untuk menyusunnya. Silakan unduh modifikasi di bagian deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.